Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umi Bawas, mahasiswa Polinema, kelas 2F P4 Manajemen Pemasaran, akan mempresentasikan tentang analisis data deretan waktu untuk mata kuliah statistika. Pertama, untuk definisi dan tujuannya adalah data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan suatu jangka waktu, biasanya dalam interval waktu yang sama. Dan tujuan dari data deret waktu sendiri adalah mempelajari analisis deret waktu untuk memperbaiki taksiran-taksiran di masa depan sehingga untuk memudahkan perencanaan-perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan untuk di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, gerak jangka panjang atau tren. Tren adalah gerak jangka panjang adalah perkembangan atau kemunduran yang berangsur-angsur dari suatu deretan peristiwa dalam jangka panjang. Tren dibagi menjadi tren naik dan tren turun. Dan yang kedua adalah gerak siklis. Gerak siklis adalah perkembangan yang turun naiknya di sekitar tren. Dan yang ketiga adalah gerak musiman, perubahan-perubahan dalam dunia usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor musim. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah gerak reguler atau residu. Apa itu gerak reguler atau residu? Yaitu perubahan-perubahan perekonomian yang disebabkan oleh segala sesuatu yang bersifat tidak teratur dan sukar dikuasai. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari tren itu sendiri. Tren adalah suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang sangat cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dengan analisis tersebut dapat diketahui bahwa sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Lalu untuk menentukan tren linier, cara yang pertama adalah metode freehand, dan metode yang kedua adalah metode setengah rata-rata, dan yang ketiga adalah metode rata-rata bergerak, dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Kita akan memasuki cara menentukan tren linier yang pertama, yaitu metode freehand. Metode freehand adalah menentukan nilai tren dengan cara menggambar data sebenarnya dalam grafik dan membuat garis melalui data-data itu. Metode ini dilakukan oleh orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mengetahui dengan baik pekerjaan-pekerjaan perusahaan dan mengetahui keadaan usaha. Lalu kita akan memasuki metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode setengah rata-rata. Untuk metode setengah rata-rata adalah menentukan nilai tren dengan cara data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian menentukan rata-rata waktu dan dinilai untuk bagian pertama. Begitu juga untuk bagian kedua. Dan berikut adalah rumusnya, pertambahan atau penurunan per periode. Bisa dilihat. Dan dari pertambahan atau penurunan dapat ditentukan nilai tren dengan rumus Y sama dengan A0 ditambah BX, di mana pengertiannya adalah Y itu sebagai nilai tren itu sendiri, dan A0 itu sama dengan rata-rata nilai pada bagian pertama atau kedua. Dan yang ketiga adalah B, yaitu pertambahan atau penurunan per periode. Dan yang terakhir adalah X itu sendiri. X adalah waktu yang sudah disesuaikan atau awal tahun. Dan kita akan memasuki metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata bergerak.
Apa itu metode rata-rata bergerak? Metode rata-rata bergerak adalah metode ini dinilai tren ditentukan dengan cara mengganti nilai data dengan nilai rata-ratanya, yaitu dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai tahun berikutnya. Nilai tren tersebut adalah nilai rata-rata bergerak. Metode ini mempunyai kelemahan, yaitu nilai tren di awal dan di akhir tidak ada. Jadi, meskipun begitu banyaknya metode-metode yang kita pelajari, dan itu juga terdapat kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Sebagai contohnya adalah kekurangan dari metode rata-rata bergerak tersebut. Dan kita akan memasuki metode yang terakhir. Untuk metode yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Apa itu metode kuadrat terkecil atau least square? Dalam metode ini, penentuan nilai tren dengan menggunakan rumus persamaan garis tren. Kita lihat rumusnya. Y sama dengan A plus B X. Berbeda dengan metode-metode yang sebelumnya. Dan pengertian dari rumus ini sendiri adalah Y itu sama dengan data deret waktu atau nilai tren. Dan A-nya sama dengan konstantanya. Dan B sama dengan koefisien dari X tersebut, dan X sendiri adalah waktu yang ditransformasikan. Dan jika data ganjil, transformasi untuk X itu sama dengan T min T median. Dan jika data genap, transformasi untuk X sama dengan 2. Atau dalam kurung T min T median. Dan sedangkan rumus menentukan A dan B sendiri adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat sendiri rumusnya. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Muhammad Ilmi Fawas. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Bila ada salah, itu datangnya dari saya. Dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.